menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nofri Agus Solo. Nama saya Putri Aditya. Nama saya Asmita Dulu. Nama saya Yuri Ilham. Nama saya Diana Dulu. Nama saya Yusan Wakulu. Halo semuanya. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia kerjasama di kawasan utara dan selatan. Nah, istilah kawasan utara dan selatan ini memiliki makna Indonesia juga bekerja sama di antara kawasan utara dan selatan. Seperti di kawasan utara, negara-negaranya itu termasuk negara-negara maju, di mana secara geografis bahwa terdapat seperti negara Barat, Amerika, dan Kanada. Seperti juga di kawasan selatan, negara-negaranya dapat dikatakan bahwa negara berkembang, di mana secara geografis bahwa dapat dikelompokkan negara-negara di dalamnya terdapat seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara kawasan utara ini tergabung dalam grup 7 atau G7. Di dalamnya ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya yaitu Jepang. Sedangkan di kawasan selatan, negara-negaranya tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77 seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Adapun ciri-ciri kawasan selatan yaitu negara agraris, negara berkembang, teknologi berkembang, melimpah bahan baku, pendapatan per kapita rendah, angka pertumbuhan penduduk tinggi, angka pengangguran tinggi. Sedangkan di kawasan utara ini, negara industri, negara maju, teknologi maju, membutuhkan bahan baku, pendapatan per kapita tinggi, angka pertumbuhan penduduk rendah, angka pengangguran rendah. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya kapan pertemuannya digelar. Nah, pertemuannya digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di negara Prancis. Pertemuan yang diperkarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di kota yang sama. Nah, pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan. Tujuan dari pembahasan kami yaitu 1. Menghormati hubungan antara negara-negara industri. Kedua, yaitu mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perlindungan perekonomian. Ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Kemudian, pada tahun 1979, jumlah negara berkembang semakin banyak, mencapai 150 negara pada tahun ini. Melihat hal itu, PBB kemudian membentuk UNCTAD. Organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antar negara-negara dunia agar menguntungkan semua pihak. Kamu tahukah teman-teman, pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981 terjadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Negara yang hadir sebanyak 22 dari 5 benua. Tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri dari kedua kawasan tersebut. Pertemuan itu membahas hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Faktanya, hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Dampaknya, hubungan antara kawasan tersebut tidak berjalan dengan baik. Terus, kamu tahu nggak bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan? Pada saat konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-9 di Jakarta pada tanggal 1 sampai tanggal 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Pada saat itu, Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya itu difokuskan pada masalah perdagangan barang komunitas internasional. Negara-negara di kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga dapat saling menentukan diri dari kedua komunitas tersebut. Nah, hal itu tergantung dalam kerangka kemudahan bagi perkembangan, sehingga
sehingga perlu juga diadakannya dialog antara selatan dengan utara. Ingat ya, sekali lagi kawasan utara dan selatan itu bukan tentang letak geografis tetapi lebih kepada segi ekonomis. Ingat ya, sekali lagi, kawasan utara dan selatan itu bukan tentang letak geografis, tetapi lebih kepada segi ekonomi.